Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiru Farm. Oke rekan-rekan, jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya akan berbagi pengalaman mengenai bahan-bahan yang mempunyai energi yang tinggi atau bahan sumber energi yang bisa digunakan untuk bebek petelur. Nah, apa saja bahannya akan coba saya jelaskan ya pada video kali ini. Namun sebelum itu, bagi rekan-rekan semua yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu ya channel ini agar semakin berkembang, dan video ini jangan di skip ya, simak terus baik-baik agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke, langsung saja ya. Jadi seperti yang ada di video sebelumnya ya mengenai sumber protein, nah sekarang ini saya akan menjelaskan sumber energi metabolisme yang paling tinggi ya untuk bebek petelur. Yang pertama adalah yang paling sering ini, yaitu kebi atau dedak padi. Nah ini ya, kebi ini merupakan hasil polesan beras. Nah jadi polesan beras itu yang warnanya itu putih. Nah ini ya kebi atau dedak padi dengan protein sekitar 11%. Nah tetapi energi metabolismenya cukup tinggi ya, bisa rekan-rekan lihat di tabel berikut ini. Nah, jadi dedak padi ini memiliki energi metabolisme sekitar 3000-an lah, 3100 kalori per kilonya. Nah, jadi sangat tinggi ya untuk bebek petelur ini, jadi sangat bagus. Nah, untuk menambah kebutuhan kalori harian bebek. Itu ya yang pertama, yaitu kebi. Yang kedua adalah dedak atau bekatul lah istilahnya kalau di sini itu. Bekatul. Nah, jadi bekatul ini juga mempunyai protein yang lebih tinggi daripada dedak ya, yaitu sekitar 12%. Namun energi metabolismenya itu lebih sedikit, yaitu 2600-an lah. 2600 kalori. Nah, jadi biasanya bekatul ini yang berwarna krem atau kuning ya, bekatul ini. Jadi lebih sedikit untuk energi metabolisme. Itu juga bisa digunakan ke bebek petelur untuk menambah energi metabolismenya. Itu ya yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu jagung giling. Nah ini jagung ini mempunyai protein yang ya standar lah, 10-11% lah. Ada yang 9 juga, tergantung kadar airnya ya. Dan mempunyai energi yang cukup tinggi, yaitu 3300 kalori. Nah jadi sangat bagus ya jagung ini diberikan ke bebek petelur karena kalorinya yang tinggi, energinya yang tinggi ya untuk bebek petelur. Kemudian yang keempat yang bisa kita gunakan adalah nasi aking atau nasi sisa nasi lah yang sudah dikeringkan seperti itu, dengan energi metabolisme sama sekitar 3000-an juga, 3000-an kalori ya. Jadi nasi sisa yang kita mempunyai nasi sisa yang cukup banyak itu bisa kita berikan ya, seperti itu ya. Nasi aking juga bisa. Kemudian yang terakhir ya, yang biasa ada di wilayah saya itu tepung Kentucky. Nah jadi tepung Kentucky itu adalah hasil pengolahan limbah Kentucky atau minyak-minyak yang sudah diolah lagi lah menjadi tepung. Nah seperti ini ya contohnya, seperti yang ada di gambar ini. Nah tepung Kentucky ini juga sama, memiliki kalori yang cukup tinggi, 3000-an lebih lah ya. Jadi sangat bagus diberikan. Namun penggunaan tepung Kentucky ini tidak boleh lebih dari 30% ya, harus di bawahnya. Karena apa? Karena tepung Kentucky ini memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi. Jadi sebenarnya kurang saya rekomendasikan lah untuk bebek petelur ya. Jadi itu ya rekan-rekan 5 sumber bahan pakan yang mempunyai energi yang tinggi untuk bebek petelur. Nah untuk rekan-rekan semua yang di wilayahnya tidak ada 5 bahan ini, mungkin bisa menggunakan
bahan-bahan lain, misalkan tepung gaplek, terus polar seperti itu. Jadi banyak sekali variasi penggunaan bahan yang tinggi energi seperti ini. Nah, untuk standar bahan baku yang energinya itu bisa digunakan untuk bebek petelur itu yaitu sekitar lebih dari 2200 kalori ya. Jadi sumber bahan pakan yang kalorinya lebih dari 2200 itu bisa kita berikan atau kita gunakan ke bebek untuk tambahan sumber energi ya, seperti itu. Nah, jadi untuk kebutuhan bebek sendiri itu membutuhkan kalori sekitar 2650 kalori ya per harinya. Nah, itu ya 2650 kalori untuk mencukupi kebutuhan kalorinya atau energinya. Nah, energi ini sebenarnya gunanya apa sih? Nah, jadi energi ini untuk bebek itu bergerak. Nah, itu ya yang pertama. Kemudian untuk proses bertelur juga kan membutuhkan tenaga atau energi. Seperti itu ya. Jadi istilahnya energi metabolisme ini sebagai karbohidrat. Kalau kita itu makan kan nasi. Nah, nasinya kan sebagai karbohidrat, sebagai tambahan kita ya, rekan-rekan. Jadi penting energi ini untuk proses bebek bertelur itu sangat penting. Jadi yang paling penting kalau menurut saya itu energi dan juga protein. Nah, dua itu ya yang paling paling penting untuk bebek petelur. Namun bahan-bahan misalkan lemak seperti kemudian kalsium itu juga penting, tapi yang paling utama yaitu protein dan energi metabolisme ya. Jadi harus sesuai. Protein minimal 17% sampai 19% dan energi minimal 2400 sampai 2650 kalori ya. Itu untuk standar bebek petelur agar bertelurnya rutin, maksimal dan tahan terhadap penyakit. Seperti itu ya rekan-rekan. Oke, mungkin itu saja video pembahasan singkat saya mengenai sumber bahan pakan yang mempunyai energi tinggi untuk bebek petelur yang bisa kita gunakan ya. Semoga dengan tambahan pengetahuan ini bisa membuat rekan-rekan itu mempunyai referensi dan bisa membuat pakan sendiri seperti itu. Oke, mungkin itu saja video dari saya kali ini. Terima kasih.